Hai sahabat Miss Dini di rumah, berjumpa lagi dengan channelnya Miss Dini. Jangan lupa ya subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, video kali ini Miss Dini akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara penanganan anak speed delay atau keterlambatan bicara. Wow, tentu mama dan papa di rumah penasaran apa aja sih tipsnya Miss Dini cara penanganan anak keterlambatan bicara atau speed delay. Nah, Miss Dini punya 5 tips cara penanganannya. Langsung saja ya. Tips yang pertama adalah ajak si kecil berkomunikasi. Dengan cara apa? Dengan cara belajar sambil bermain. Karena pada dasarnya dunia anak itu kan dunianya bermain. Dunianya bermain, apalagi pada usia dini. Nah, dengan bermain, anak mulai dapat berkomunikasi dengan orang tuanya atau orang sekitar. Nah, mama dan papa diharapkan untuk ikut bermain bersama dengan anak dan mulailah berbicara sesuai apa yang anak mainkan. Misal anak bermain boneka-bonekaan atau anak bermain hewan atau binatang, mama dan papa bisa menirukan suara hewan atau mengidentifikasi tentang hewan dan memberikan ekspresi yang jelas, misalnya suara kucing meong. Nah, sehingga anak terus mendapatkan stimulus dari mama dan papa contohkan dengan harapan anak dapat menirukan apa yang mama papa contohkan dan juga dapat menambah kosakata pada anak juga loh. Tapi ingat ya mam, jangan biarkan anak bermain sendiri. Oke, tips yang kedua adalah melatih oral motor. Nah, hal ini berkaitan tentang area mulut. Nah, seperti apa? Seperti rahang, bibir, gigi, lidah, pipi, langit-langit. Nah, ketika otot-otot area mulut ini sudah kuat, berarti anak sudah mampu untuk makan dan berbicara. Karena kita tahu area mulut ini salah satu faktor anak berbicara juga. Nah, ada beberapa hal yang dapat melatih oral motor pada anak. Yang pertama adalah meniup. Ketika si kecil belum bisa meniup, mama dan papa jangan khawatir. Kita bisa mengajarkannya. Banyak hal yang bisa kita ajarkan, seperti meniup potong-potongan kertas, atau meniup tisu, atau meniup peluit, atau meniup makanan yang panas. Nah, banyak kegiatan yang bisa dilakukan dengan tujuan melatih anak meniup. Nah, lakukan kegiatan-kegiatan yang bervariasi sehingga anak tidak bosan ya mama dan papa. Kemudian yang kedua adalah menghisap. Ketika anak belum mampu menghisap, mama dan papa jangan khawatir. Mama dan papa dapat melatihnya seperti menghisap ice cream atau menghisap bonbon cucu atau menghisap minuman menggunakan sedotan. Nah, banyak kegiatan yang bisa dilakukan dengan tujuan anak menghisap. Kemudian yang ketiga, menggigit dan mengunyah. Nah, biasakan anak mengunyah makanan-makanan yang keras atau yang lembek gitu. Itu juga melatih otot-otot area mulut. Seperti makanan yang keras itu jambu biji. Karena kan kita harus anak kan berupaya mengunyah anya gitu kan. Ini kan juga melatih rahangnya juga kan gitu. Kemudian yang keempat adalah gerakan area mulut. Nah, gerakan area mulut ini banyak ya mam, tapi Miss Dini ngasih beberapa contohnya seperti gerakan lidah. Nah, latihlah anak untuk gerakan lidahnya gini, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, menunjukkan lidah penuh, gitu. Ketika untuk menstimuluskannya bisa menggunakan madu ya mam, kasih madu di pinggir-pinggir, jadi kan anak mulai gini, nah gitu. Kemudian gerakan pipi, misal menggembungkan, misal, atau gerakan bibir, monyongkan bibir, atau mencium. Nah, banyak gerakan-gerakan area mulut yang bisa dilakukan ya mam. Kemudian itulah tadi tips melatih oral motor. Tips yang ketiga adalah sering memberikan instruksi. Nah, jadi
ketika kita sering memberikan instruksi, maka sering juga anak terlibat gitu kan. Nah, instruksi ini berkaitan tentang pemahaman si anak. Jadi semakin kita sering memberikan instruksi, maka semakin kita melatih pemahaman si kecil juga. Nah, jadi mama dan papa jangan lupa ketika kita memberikan instruksi, jangan memberikan instruksi yang membuat anak itu bingung dan tidak jelas. Cara memberikan instruksi seperti gini. Dek, ambil bola di bawah meja, atau Dek, ambil piring di atas meja. Nah, ketika kita memberikan instruksi, jangan lupa ya Mam, kita panggil dulu si kecil, kemudian kita tatap wajahnya. Nah, ini juga salah satu untuk melatih kontak mata si kecil. Kemudian tips yang keempat adalah bersosialisasi. Nah, tentu kita tahu bahwa banyak sekali manfaat anak ini dalam bersosialisasi. Ya, bisa untuk menimbulkan rasa kepercayaan diri, membentuk kepribadian si kecil, kemudian melatih anak untuk berbagi, kemudian banyaklah manfaatnya yang bisa dapat nambah kosakata juga, kemudian melatih anak untuk bermain bersama, tidak bermain sendiri gitu kan. Banyak manfaat yang bisa diberikan ketika bermain, bersosialisasi lah gitu, dapat beradaptasi juga dengan lingkungan. Jadi dia ketika di lingkungan baru dia nggak takut gitu kan, atau apa, karena udah biasa bersosialisasi. Nah, tips yang kelima adalah bernyanyi. Wah, tentu kita tahu bahwa bernyanyi ini kan sangat menyenangkan buat anak gembira. Tapi mama dan papa, ketika kita mengajak anak bernyanyi, jangan lupa ditambah gerakan-gerakannya. Misalnya kepala, pundak, lutut kaki gitu kan. Jadi membuat anak itu tertarik. Nah, terus banyak tujuannya ya kan, bisa untuk kepercayaan diri juga, menambah kosakata juga, dapat tujuannya anak meniru, misal meniru gerakan atau meniru ucapan kosakata kita gitu, banyak manfaatnya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang bisa mama dan papa lakukan untuk menstimulus anak supaya untuk berbicara, atau dia sudah berbicara tapi bahasanya masih minim, itu juga bisa menambah kosakata si kecil juga. Nah, itulah 5 tips dari Miss Dini. Semoga bermanfaat bagi mama dan papa di rumah. Jangan lupa ya, like, komen, dan share video Miss Dini. Dan jangan lupa nantikan video-video Miss Dini selanjutnya. Oke, bye-bye.